Hai, ketemu lagi. Minggu-minggu ini nih, tumben banget lagi agak jarang nih launching smartphone baru. Kayaknya cuma 2 atau 3 smartphone baru yang nongol. Tapi salah satunya udah mampir nih ke studio Droid Live. Yang pertama, kembalinya seri yang telah hilang. Nah, kalian sadar nggak sih? Mungkin ada yang pernah inget kalau sebenarnya dulu, udah dulu banget ya, Vivo pernah rilis Y53 tahun 2017. Nih, bentuknya kayak gini. Modelnya masih khas zaman dulu banget ya. Sedangkan Y53s ini bisa dibilang seri tertinggi Y series sekaligus penerus Y50 dan Y51. Yang kedua, desain makin naik kasta. Kalau diperhatikan, makin kesini desain Vivo Y series makin mendekati Vivo V series. Karena dulu Vivo Y series tahun 2019 ke bawah itu memang masih kelihatan banget sih desain khas smartphone entry level. Tapi sekarang udah beda, Vivo Y series keluaran 2021 sudah makin enak dilihat nih. Gaya bahasanya malah udah dibikin seragam dengan Vivo V series atau bahkan Vivo X series. Jadi lebih pede lah ya buat dibawa mejeng. Bobot dan ketebalannya juga termasuk masih oke, yaitu 8,38 mm dan 190 gram. Masih termasuk enak dengan penggunaan satu tangan. Nah, yang ketiga, bahannya ini plastik apa metal ya? Karena ini kenanya smartphone mid-range, jadi harusnya udah bisa ditebak lah ya, hampir mustahil pakai kaca. Dan emang benar, bahan yang dipakai adalah plastik polikarbonat. Tapi seperti kebanyakan smartphone mid-range Vivo lainnya, plastiknya ini samar-samar terlihat seperti menyerupai kaca. Karena untuk kesekian kalinya Vivo kembali menggunakan finishing glossy, berkilau yang bikin kita bisa bercermin di backdoornya. Yang ini namanya Fantastic Rainbow, pakai teknologi dynamic color yang bikin terlihat kayak hologram. Nah, ada satu lagi nih, Deep Sea Blue yang lebih kalem dengan finishing AG Matte. Walaupun bukan kaca, tapi saking mengkilatnya, sidik jari pun bisa mudah nempel. Nih, lihat nih. Kalau nggak mau gampang kotor sih tinggal pakein casing aja. Udah disediain kok di dalam boxnya. Casingnya ini transparan ya, jadi nggak menghalangi pancaran kilauan warna smartphone-nya. Yang keempat, portnya lengkap. Kalau rata-rata smartphone flagship nggak punya lubang keramat alias jack audio, beda halnya dengan smartphone mid-range. Contohnya, Vivo Y53s ini yang masih punya lubang jack audio. Adanya ini di bawah sederet sama speaker mono ya, dan port USB-C dan mikrofon juga. Selain jack audio, ada juga slot microSD yang dedicated. Jadi walaupun storage bawaannya udah besar, ya yang namanya manusia kan nggak ada puasnya. So kalau masih kurang ya tinggal tancapin aja nih microSD up to 1 TB. Oh ya, untuk yang nanya sensor fingerprintnya ada atau enggak, kalau ada posisinya ada di mana? Ya, fingerprintnya ini emang nggak ada di backdoor karena menyatu dengan tombol power. Istilahnya ini ultra fast side fingerprint. Yang kelima, speknya juga naik kelas. Nah, kita udah pernah bahas nih soal ini beberapa kali. Seri Y dari Vivo bukan cuma naik kelas soal desain, tapi juga spesifikasinya. Vivo Y53s ini pakai Helio G80, salah satu Helio G series yang paling banyak dipakai. Chipset ini udah berumur 1,5 tahun nih. Usia yang udah matang, gimana udah banyak banget aplikasi yang compatible. Ditambah banyak smartphone yang pakai chipset ini juga, sehingga kemampuannya semakin hari semakin terasa optimal. Apabila yang menggunakan smartphone ini bukan seorang gamer, katakanlah hanya untuk media sosial, menurut gue sih juga akan terbantu dengan kapasitas RAM yang besar 8GB, yang bahkan bisa di-extend 3GB, totalnya jadi 11GB. Seandainya merasa lemot, fitur yang tadinya ada di V dan X series ya jadi juga ada sih di Y series. Caranya bisa diatur melalui menu settings, lalu kalian pilih RAM dan storage space. Tapi sih harusnya dengan RAM 8GB pun nggak akan kekurangan sih apabila hanya untuk running banyak media sosial sekalipun. Storage-nya 128GB udah lebih dari cukup buat nyimpen macam-macam data. Tapi kalau misalkan nih masih kurang, tenang aja, karena masih bisa ditambah external memory up to 1TB. Nah, yang keenam, baterainya bikin nyaman. Entah untuk penggunaan main game, ataupun media sosial, ataupun kalian mau streaming film, baterainya ini 5000 mAh. Yang tersimpan di dalam smartphone ini cuma perlu di-charge sehari sekali. Sejelek-jeleknya SOT yang didapat nggak akan kurang dari 5 jam. Bukan hanya kapasitasnya yang oke, nah beruntung kecepatan pengisiannya pun udah setara smartphone menengah ke atas kebanyakan, mencapai 33 watt flash charge. Bentuk dan ukuran chargernya pun sangat meyakinkan seperti ini. Ngecharge-nya 41 menit, keisinya 70%.
Yang ketujuh, NFC Multifunction. Karena ada fitur NFC Multifunction yang emang jadi fitur andalan Vivo di seri Y dan seri X, siapa tahu nih ada yang belum tahu kenapa disebut multifunction, karena selain bisa buat baca isi saldo kartu e-money, juga bisa buat mengcopy kartu akses, seperti akses kartu kantor atau komplek. Jadi bukanya tinggal tempelin aja smartphone-nya, simple. Bisa juga untuk transfer data dengan cara menempelkan smartphone. Harusnya bakal lebih berguna secara sekarang kan kita lagi mengurangi yang namanya sentuh-sentuhan nih. Semuanya ini bisa digunakan contactless. Yang kedelapan, kameranya besar. Emang ya yang namanya smartphone ini, mid-range zaman sekarang, kameranya tuh udah ngeri-ngeri banget. Di Vivo Y53s sebenarnya ada setup triple kamera, tapi dua lensa diantaranya hanya sekedar mendukung aja nih, masing-masing super makro dan super bokeh. Sedangkan lensa utamanya udah 64 megapiksel night camera. Mode Pro-nya bisa set ISO sampai 3200 dan shutter speed 32 detik. Dan yang lagi mau motret tapi cahayanya nggak mendukung, masih ada harapan buat bisa mendapatkan hasil foto yang better menggunakan mode super night. Kamera di Y53s ini juga dilengkapi dengan Eye Autofocus, di mana kalian akan stay on focus dari jarak jauh maupun dekat. Tapi untuk perekaman video agak disayangkan nih, resolusinya mentok di Full HD 30fps aja, baik untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Tapi berbeda dari Y series sebelumnya, di sini ada Ultra Stable yang membantu kestabilan dengan bantuan ACE dan hasilnya seperti ini. Ini lagi jalan-jalan siang. Silau sih. Video Sophie. Yang terakhir, yang ke-9, udah ada OS terbaru. Pada Vivo Y53s ini ketika unit ini kami terima, udah menggunakan FunTouch 11.1 berbasis Android 11 dengan security patch Juli 2021. Di dalamnya udah termasuk fitur multi turbo 5.0 dan ultra game mode buat ningkatin performa sekaligus ngejaga suhu kalau nih yang beli smartphone ini adalah seorang gamer. Nah, itu tadi ke-9 hal atau fakta dari Vivo Y53s, smartphone mid-range terbaru dari Vivo buat nemenin daily activity. Harga retailnya di Rp3699 juta. Semoga bisa memberikan gambaran singkat seperti apa sih smartphone ini, khususnya buat kalian yang udah ngincar mau beli ya. Bye!